Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nuril Anam, mahasiswa BCC PAI UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon, NIM 22811313747 semester 6. Video ini saya persembahkan sebagai pemenuhan syarat PPL yang kami lakukan di Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum kelas 5 fase C. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk anak-anak. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa dulu. Silakan ketuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil islami dina wabil muhammadin nabiyya wa rasulullah rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Sebelum kita memulai pelajaran untuk menumbuhkan sifat nasionalisme, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan, lagu nasional. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yuk semuanya silakan berdiri. Berdiri yang tegak. Indonesia tanah airku. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, kita absen dulu ya. Alif Farhan, Adi Satria, hadir. Kemana? Ada kabar nggak? Mudah-mudahan dia selalu sehat ya. Kita doakan
Karena nggak ada kabar, mudah-mudahan dia selalu diberikan kesehatan. Aldi Saputra? Nggak berangkat juga. Sakit? Nggak tahu. Mudah-mudahan diberikan kesehatan. Arsha? Hadir. Alia? Hadir. Fatan Damawijaya? Alfa juga. Irfan Sanusi? Hadir. Masea Artika? Muhammad Zaki? Muhammad Faisal? Alfa. Rehan Arkana Putra? Reihanatul Hauliyah? Hadir. Cindy Lestari? Shirley Aprilia? Tri Ananda? Ulfatul Humairah? Venadi Vimiar? Ada? Yang mana? Zahwa Nabila? Hadir. Salman Rizky Setiawan? Enggak. Berarti yang enggak hadir ada berapa ini? Ada banyak. Terus enggak ada kabar sama sekali? Enggak. Mudah-mudahan yang enggak berangkat pada pagi hari ini, mereka selalu diberikan kesehatan. Mungkin karena ada halangan sehingga enggak bisa masuk. Yang masuk semua ini sehat? Sehat. Alhamdulillah. Semangat pagi. Oke, sebelum Pak Nuril melanjutkan pelajaran pada hari ini, masih ingatkah dengan pelajaran yang kemarin? Masih. Kita mempelajari tentang apa? Oke, ada yang tahu? Bisa menyebutkan contoh akhlak terpuji? Satu, angkat tangan. Apa? Sabar. Apa? Semua? Sabar. Terus apa lagi? Jujur. Terus? Sopan santun. Oke, itu adalah contoh akhlak terpuji. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang indahnya akhlak terpuji. Sebelum kita mempelajari materi kita lebih dalam, Pak Nuril mau bertanya sedikit, yaitu bagaimana jika kita pulang sekolah di jalan menemukan uang? Angkat tangan, siapa yang bisa? Kalau jawab semua bareng-bareng. Apa yang harus kita lakukan ketika menemukan uang di jalan? Mengembalikan kepada pemiliknya. Tepuk tangan semuanya. Nah, tepuk tangan untuk diri kita sendiri. Terus umpama yang kita temukan di jalan itu misalkan makanan yang rentan nanti basi, ya, apakah kita harus mengembalikan kepada yang pemiliknya? Tidak. Boleh dimakan kalau yang kita temukan makanan, tapi yang kita temukan HP atau uang, kita harus berusaha mencari pemiliknya atau memberikan pengumuman. Oke. Terus pertanyaan kedua, bolehkah kita mengambil barang temuan dan langsung memakainya? Tidak boleh, karena kita harus mengumumkan bahwasanya kita telah menemukan HP atau uang atau yang lainnya. Terus bagaimana caranya agar kita bisa tetap terlihat jujur walaupun nggak ada yang melihat? Kita harus meyakini bahwasanya Allah Maha melihat. Oke, tepuk tangan untuk diri kita semua. Baik, anak-anak, kita tadi sudah mengetahui pembelajaran kita pada hari ini, yaitu indahnya akhlak terpuji. Nah, tujuan dari kita mempelajari tentang materi indahnya akhlak terpuji, yaitu yang menjadi tujuan kita nanti dapat mengidentifikasi sikap yang termasuk akhlak terpuji, seperti jujur, sabar, peduli, menasihati dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, nanti kita diharapkan mampu menunjukkan sikap jujur dan tanggung jawab saat menemukan barang temuan. Contoh, ketika pulang di sekolah, di jalan kita nemu uang, apa yang harus kita lakukan? Nah, itu nanti kita harus bisa ambil sikap. Yang ketiga, mampu menjelaskan cara memberikan nasihat kepada temannya.
Jadi sebagai teman yang baik kita harus saling mengingatkan ya. Terkait apa tentunya? Yaitu mengingatkan teman kepada teman yang berbuat salah dengan santun dan tidak menyakiti. Itu salah satu yang diharapkan. Terus yang selanjutnya menerapkan nilai-nilai akhlak terpuji dalam menyelesaikan masalah sosial sederhana di lingkungan sekolah. Ya. Terus yang kelima, mengekspresikan pendapat dan solusi terhadap permasalahan dengan menggunakan contoh-contoh akhlak yang terpuji melalui diskusi sederhana. Ini adalah tujuan pembelajaran kita. Diharapkan selesai kita belajar hari ini, nanti kita bisa menerapkan beberapa contoh akhlak terpuji. Baik, kita sekarang masuk ke materi. Tema yang kita akan bahas hari ini yaitu terkait indahnya akhlak terpuji. Nah, yang akan kita bahas pertama yaitu jujur dalam perkataan dan perbuatan. Ini salah satu contoh akhlak terpuji. Kita sebagai orang Islam, kita sebagai Muslim, kita dilatih, dituntut untuk selalu berperilaku jujur dalam segala hal, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Apa sih jujur itu? Ada tahu jujur apa? Jujur ada berarti berkata dan bertindak sesuai dengan kebenaran. Terus contohnya apa itu? Jujur di sekolah, rumah, dan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Jujur di sekolah, ketika kita nemu ada pensil yang jatuh, kita tanya, ini pensil siapa? Jangan langsung disembunyiin, nggak boleh. Ya, kalau di rumah kita juga harus jujur. Pulang sekolah misalkan sampai jam 12 atau jam 1 pulang dari rumah, tanya sama ibunya, kok pulangnya sampai sore? Telat misalkan di sekolahan, di jalan, bannya gembes. Sehingga kita pulang nyampe rumah telat. Ketika ditanya harus jujur jawabnya. Jangan ngapusi. Bannya nggak gembes nyampe rumah pulang jam 5. Ditanya sama ibunya. Alasannya bannya gembes. Nah itu namanya nggak jujur. Nah, terus di dalam Al-Quran dasarnya apa? Diterangkan dalam Quran surat Al-Ahzab mengajarkan tentang pentingnya berkata jujur. Kenapa? Kok ditekankan kita harus memiliki sifat jujur? Karena ada akibat jika kita tidak jujur maupun kita jujur. Nah, ketika kita jujur, apa yang kita terima? Kita bisa menerima kepercayaan. Seperti yang dicontohkan oleh Nabi. Salah satu sifat Nabi itu adalah jujur, nggak pernah bohong. Makanya Nabi selalu disanjung, dicintai, dan dikenal sampai saat ini. Nah, contoh dari indahnya akhlak terpuji yang ketiga yaitu kasih sayang kepada sesama. Ini penting ya. Anjuran Islam, hadis mengatakan bahwa beriman itu saling menyayangi. Kita harus dituntut saling kasih dan saling sayang menyayangi. Nggak boleh kita saling acuh mengacuh atau bahkan kita suka mengecek. Nah, rasa ini suka mengecek temennya ini. Rasa ini yang ini apa? Lagi. Nah, yang kedua, contoh daripada indahnya akhlak terpuji, yang kedua yaitu amanah. Amanah dan menepati janji. Apa itu amanah? Yaitu memegang tanggung jawab dengan sungguh-sungguh. Jadi ketika kita diberikan kepercayaan, kita harus bertanggung jawab. Jangan menyalahgunakan wewenang. Misalkan Arsa ini disuruh ibunya ke warung, Arsa belikan terasi. Kita juga harus dapat terasi. Jangan sampai disuruh beli terasi dapat permen. Ada yang seperti itu? Nggak ada. Ada apa enggak? Nggak ada. Alhamdulillah, berarti semua yang di ruangan ini semua jujur dan amanah. Terus di dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Imam Muslim menegaskan pentingnya amanah. Jadi amanah itu harus penting sekali. Ini adalah sifat-sifat Rasul. Nah, contoh amanah, menjaga titipan dan menyelesaikan tugas dengan baik. Seperti tadi ketika disuruh ibunya ke warung membeli apa, ya harus sesuai dengan apa yang diperintah. Kalau disuruh membeli
Tomat dia harus dapat tomat. Kalau disuruh beli terasi dapat. Kalau disuruh beli cabai dapat cabai. Nah, konsekuensinya nanti apa yang kita dapat ketika kita melanggar amanah, maka akan merusak kepercayaan kita, tidak akan dapat dipercayalah lagi. Oke, untuk materi yang selanjutnya yaitu contoh indahnya akhlak terpuji. Kita diharapkan untuk bisa memiliki sifat saling menyayangi yang besar kepada yang kecil, bisa menyayangi yang kecil kepada yang lebih tua, bisa menghormati. Tidak boleh saling mengejek atau mengolok-olok, itu tidak dibenarkan. Terus cara menunjukkan kasih sayang itu bagaimana? Harus suka menolong kepada sesama. Ada teman yang kesusahan, misalkan berangkat sekolah ini, ada yang nggak bawa pulpen satu, kita sebagai teman yang baik harus meminjamkan, tidak boleh malah disembunyikan. Nah, itu contohnya. Terus apa yang kita hasilkan ketika kita mau menolong kepada teman? Dampaknya kasih sayang menciptakan kedamaian dalam kehidupan kita. Banyak teman, banyak saudara. Ini ada tugas diskusi ya. Kita bagi kelompok menjadi 3 kelompok. Kita akan berdiskusi tentang akhlak, indahnya akhlak terpuji. Ayo, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ayo kita susun. Oke. Nanti hasil diskusi dikumpul, kita presentasi. Ketuanya nanti presentasi. Oke. Ini kelompok 1. Kelompok 2. Dan kelompok 3. Oke, silakan berdiskusi. Ya. Ini aja, bacanya dari sini aja, ini nggak usah. Udah dibaca. Sudah selesai diskusinya semuanya? Nah, sekarang Pak Nuril minta dari ketua kelompoknya untuk berpresentasikan hasil diskusi. Kita mulai dari kelompok berapa? Kelompok 2. Siapa namanya? Nabila Sawa. Oke, silakan maju ke depan Nabila untuk membacakan hasil diskusinya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil
Hasil diskusi dari kelompok 2. Menasihati teman yang berbuat salah dengan cara: 1. Berbicara pribadi dan sopan. 2. Gunakan kata lembut. 3. Saling mengingatkan dengan kasih sayang. 4. Beri contoh yang produktif. Demikian diskusi dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan. Yuk, selanjutnya kelompok 3. Kita beri tepuk tangan. Irfan. Untuk menyampaikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara kasus 3 menyelesaikan masalah teman-teman yang mengejek. 1. Bersabar dan tenang. 2. Berbicara jujur. 3. Peduli dan menolong teman-teman yang diejek. 4. Libatkan orang dewasa jika perlu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Yuk, selanjutnya kelompok 3. Kita beri tepuk tangan. Irfan. Untuk menyampaikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara kasus 3 menyelesaikan masalah teman-teman yang mengejek. 1. Bersabar dan tenang. 2. Berbicara jujur. 3. Peduli dan menolong teman-teman yang diejek. 4. Libatkan orang dewasa jika perlu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Oke, untuk presentasi yang terakhir yaitu kita panggilkan kelompok 1. Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1 akan menjelaskan menemukan uang di jalan. 1. Cari pemiliknya. 2. Jangan pakai sendiri. 3. Serahkan kepada orang dewasa. 4. Ikhlas dan sabar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan semuanya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih. Kalian sudah menyampaikan hasil diskusinya. Semua baik. Semua perlu dikasih tepuk tangan untuk kita semua. Nah, untuk nanti kalau kita ada diskusi lagi, kita harus sungguh-sungguh dan ketika menyampaikan juga harus dengan suara yang lantang supaya bisa dipahami dengan teman yang kelompok yang lainnya. Terus hasil daripada kita diskusi tadi kita nanti sudah paham dan kita praktekkan di rumah masing-masing. Oke, kita sudah sampai sini pembelajaran kita tentang indahnya akhlak terpuji. Kesimpulan dari materi kita yaitu akhlak terpuji penting untuk kehidupan dan keimanan, juga penting dalam kehidupan sehari-hari. Terus menjadi pribadi berakhlak yang mulia dan teladan bagi sekitar itu penting. Kita sebagai manusia, sebagai sebagai seorang khalifah dituntut memiliki akhlak yang terpuji. Semua kelak yang bapak-bapak ini calon bapak-bapak menjadi contoh teladan yang baik buat anaknya. Yang perempuan calon ibu nantinya juga bisa menjadi guru yang baik buat anak-anaknya. Jadi kita harus terus belajar dan mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari tentang bagaimana akhlak terpuji seperti jujur, terus sabar, tolong menolong, dan saling menyayangi. Nah, sudah paham ya materi yang sudah disampaikan ya?
Alhamdulillah sampai sini pertemuan kita pada hari ini. Kita lanjutkan di minggu depan. Nah, sebelum kita pulang, kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini dengan membaca doa. Ayo silakan ketuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh pulang. Terus semuanya terus urutan.